Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini ketemu lagi dengan saya, Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Baik, apa kabarnya nih? Semoga masih tetap semangat ya belajar dari rumah. Oke, kali ini di video pembelajaran ini kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 11. Oke, kira-kira tema yang akan kita bahas apa nih? Sudah ada di slide PowerPoint-nya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa penting di Eropa. Nah, untuk melihat materi-materi sebelumnya boleh dicek di video-video pembelajaran saya sebelumnya juga di channel YouTube SMA Islam An-Nizam pastinya. Oke, nah kita lanjut. Kira-kira pembahasannya tentang apa aja nih untuk peristiwa penting di Eropa. Jadi akan ada beberapa peristiwa yang kita bahas pada bab ini gitu ya kan. Tetapi untuk khusus pada video pembelajaran hari ini kita hanya akan membahas mengenai tumbuhnya negara nasional. Nih ada ya, udah di slide PPT. Lalu kemudian peristiwa Renaissance. Jadi hari ini kita fokus kepada dua peristiwa ini, tumbuhnya negara nasional dengan peristiwa Renaissance. Nah, untuk peristiwa merkantilisme, kemudian reformasi gereja dan revolusi industri, itu akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, tumbuhnya negara nasional. Tumbuhnya negara nasional ini masuk ke dalam salah satu peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Oke, kira-kira apa sih maksud daripada negara nasional ini? Nah, akan kita bahas. Jadi, negara nasional di Eropa adalah negara-negara yang diperintah oleh bangsanya sendiri. Nah, terbentuknya negara nasional pada mulanya didasarkan pada adanya persamaan bahasa, sejarah, ataupun kebudayaan. Nah, negara nasional pertama yang terbentuk serta mencapai kesatuan di Eropa Barat yaitu ada Spanyol, kemudian ada Portugal atau kalau dulunya itu lebih dikenal dengan Portugis gitu ya kan. Kemudian ada Inggris, Prancis, lalu ada Belanda. Nah, kelima negara inilah yang pertama kalinya memerintah negara sendiri. Terbentuklah menjadi sebuah negara nasional. Atas dasar dari yang tadi, persamaan bahasa, kemudian persamaan sejarah, ataupun kebudayaannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari kelima negara tersebut. Dari yang Spanyol, Portugis, terus sampai nanti Belanda. Nah, yang pertama itu Spanyol. Oke, kita lihat dulu bagaimana kemudian negara ini dikatakan sebagai negara nasional seperti itu. Latar belakang terbentuknya negara nasional Spanyol adalah sejalan dengan sentimen terhadap kekuasaan Islam di Spanyol sejak tahun 711 atau abad ke-8 ya. Sampai dengan tahun 1492 atau abad ke-15. Jadi rentang waktunya itu cukup lama, beratus-ratus tahun seperti itu. Ya, nah, terhadap kekuasaan Islam tadi, kekuasaan Islam yang dimaksud itu yaitu dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah yang pada saat itu berpusat di Cordoba. Nah, konsolidasi Spanyol tercapai pada tahun 1469 setelah terjadi perkawinan antara Ratu Isabella dari Kerajaan Kastilia dengan Raja Ferdinand dari Kerajaan Aragon. Pada tahun 1492, kota Islam yang terakhir yaitu Granada berhasil direbut. Persatuan Spanyol pada waktu itu kurang utuh bila dibandingkan dengan Prancis ataupun juga Inggris. Karena pada saat itu di Spanyol terjadi konflik
ada beberapa konflik. Nah, termasuk itu ada konflik ras, kemudian agama, bahasa, dan perasaan kebangsaan lokal. Nah, namun perlu digarisbawahi bahwa memang lahirnya negara nasional Spanyol ini itu sejalan dengan kekuasaan Islam di Spanyol itu sendiri, yakni pada masa dinasti Umayyah. Nah, ini sebenarnya nanti kita juga bisa menyinggung sejarah Islam ya, ataupun nanti bisa ini juga akan dibahas di sejarah Islam khususnya di pembahasan dinasti Umayyah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ada Portugis atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan negara Portugal seperti itu. Jadi, untuk negara Portugis ini, cikal bakal negara nasional Portugis merupakan subvasal ataupun bawahan dari kerajaan Leon Castilla atau Spanyol. Pada abad ke-14, yakni pada tahun 1385, tentara Portugis dibantu Inggris memerangi kerajaan Castilla. Kerajaan Castilla ini tadi yang ada di Spanyol dan kalah sehingga ambisi untuk menaklukkan Portugis terhenti. Nah, jadi terbentuknya negara nasional itu dia berbeda-beda. Tetapi secara umum terbentuknya negara nasional itu tadi karena ada persamaan ras, kemudian bisa persamaan sejarah ataupun kebudayaannya. Nah, seperti itu. Namun peristiwa-peristiwa yang menjadi cikal bakal ataupun menjadi awal dari terbentuknya negara-negara ini berbeda-beda. Nah, kalau tadi Spanyol udah kita bahas ya, itu sejalan dengan masa jayanya Islam di Spanyol pada masa itu, khususnya di Cordoba, masa dinasti Umayyah. Lalu kemudian di Portugis nih, itu dianya sejalan dengan subvasal atau bawahan dari kerajaan Leon Castilla seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, sekarang Inggris. Nasionalisme Inggris tumbuh sejalan dengan pertentangan antara kaum bangsawan Inggris dan Raja Inggris asal Perancis. Terjadi perang 100 tahun antara tahun 1337 sampai 1453. Nah, itu terjadi perang antara Raja Perancis melawan vasalnya. Vasalnya ini bisa dikatakan bawahannya, yaitu Raja Inggris. Raja Inggris tadi yang berasal dari yang asalnya itu adalah Perancis, yang berakhir dengan lenyapnya daerah Raja Inggris di Perancis. Era baru Inggris terjadi pada masa Raja Henry VII Tudor. Ia raja yang dapat memahami dan menghayati aspirasi rakyat Inggris. Nah, jadi dari peristiwa-peristiwa itulah muncul sikap nasionalisme. Nah, sama nih seperti kayak di Indonesia, atas persamaan ras, kemudian atas persamaan sejarah, kemudian atas persamaan senasib dan sepenanggungan karena sama-sama pernah dijajah, sehingga terbentuklah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sama seperti negara nasional ini seperti itu. Jadi atas satu peristiwa, nah kalau Inggris dianya terjadi perang gitu ya kan, terjadi perang antara Raja Inggris yang asalnya memang dari Prancis dengan kaum bangsawan Inggris itu sendiri, sehingga dari situlah memunculkan sebuah sikap nasionalisme sehingga terbentuklah sebuah negara nasional. Oke, keturunannya yaitu Henry VIII dari Henry VII Tudor tadi ya, Raja Henry VII Tudor, yaitu keturunannya Henry VIII dan Elizabeth I dapat membawa Inggris pada suatu kedudukan yang sama dengan negara Eropa lainnya. Dalam Perang Armada tahun 1588 melawan Spanyol, Inggris bersekutu dengan Belanda dan unggul. Sejak itu kekuasaan maritim Inggris terus berkembang. Jadi memang kebanyakan sebenarnya munculnya negara nasional itu didasarkan dari sebuah konflik seperti itu ya. Artinya memang menginginkan sebuah kebebasan sehingga muncullah rasa nasionalisme tersebut. Oke, lalu negara yang keempat itu ada Perancis. Negara nasional Perancis dirintis oleh Louis IX dari dinasti Capet ya. Abad
ke-13 yang berhasil memperluas royal domain itu meliputi separuh dari wilayah Prancis. Namun ada salah satu masalah, yaitu pertikaiannya dengan bawahannya yang kuat yang sekaligus adalah Raja Inggris. Perang 100 tahun melawan Inggris yang telah disinggung di atas, maksudnya tadi di negara yang ketiga ya, di slide sebelumnya, telah menumbuhkan sentimen nasionalisme di Prancis. Jadi ada nih terjadi perang 100 tahun antara Prancis dan Inggris. Ternyata kedua negara ini sama-sama karena perang ini, kedua negara ini sama-sama memunculkan sikap nasionalisme ternyata. Inggris seperti itu tadi. Nah, ternyata juga Prancis mengalami hal yang sama. Kematian seorang pahlawan wanita Prancis bernama Joan d'Arc itu pada tahun 1431 telah menjadi faktor pemersatu. Ada nih pahlawan wanita Prancis yang meninggal dalam perang 100 tahun tersebut, sehingga rasa nasionalismenya muncul nih dari penduduk Prancis, masyarakat Prancis pada masa itu, sehingga berkumpul untuk bisa dikatakan untuk membela ataupun mendapatkan hak dari wanita Prancis yang menjadi pahlawan yang telah mengalami kematian dalam perang tersebut. Seperti itu. Nah, pada mulanya perang bercorak perang feodal berakhir menjadi perang nasional. Nah, paham ya? Awalnya itu dianya hanya bercorak perang feodal, namun terakhir berakhir menjadi perang nasional karena memang sudah muncul rasa nasionalisme daripada masyarakat Prancis itu sendiri untuk menginginkan sebuah kebebasan, kedamaian, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita masuk kepada bagian B. Nah, bagian B itu masa Renaissance ataupun peristiwa Renaissance gitu ya. Nah, mungkin sudah tidak asing ya untuk kita dengan kata Renaissance. Cuman apa sih ini artinya gitu? Secara etimologi Renaissance itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re yang berarti kembali dan naître itu berarti lahir. Sehingga secara bebas kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik. Eropa klasik ini seperti Yunani dan juga Romawi yang lebih bersifat duniawi. Oke. Nah, kita lihat dulu nih pengertian dari Renaissance. Renaissance adalah zaman kelahiran kembali kebudayaan Yunani Romawi di Eropa abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Nah, ini dikatakan juga sebagai abad pertengahan menuju abad modern ya. Sesudah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui sebelum masa Renaissance ini ada yang namanya The Dark Age ya. Itu dianya masa kegelapan. Di mana pada masa The Dark Age ini itu sebelum abad ke-15 ya terjadi The Dark Age. Nah, pada masa The Dark Age ini ilmu pengetahuan, kemudian sastra, semuanya itu dibungkam gitu. Artinya tidak berkembang pada masa kegelapan ini. Lebih dikenalnya masa kegelapan gitu ya kan. Makanya kemudian Renaissance ini disebut juga untuk beberapa orang itu sebagai masa pencerahan. Karena memang tadi di masa kegelapan itu seluruh ilmu pengetahuan, sastra dan lain sebagainya itu dibungkam gitu. Tidak berkembang, dibatasi seperti itu. Sehingga pada masa itu kehidupan itu diwarnai oleh ajaran-ajaran Kristiani ataupun peraturan-peraturan gereja yang mendominasi pada masa itu di Eropa gitu. Nah, namun lambat laun ternyata terjadi pergejolakan juga ya, sehingga orang-orang mulai mencari orientasi dan inspirasi baru agar bisa keluar dari masa The Dark Age tersebut gitu, sebagai alternatif bagi kebudayaan Yunani Romawi sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang mereka kenal dengan baik. Nah, kebudayaan klasik ini juga dipuja dan dijadikan model serta dasar bagi seluruh peradaban manusia.
Nah, sebelum The Dark Age ini, kebudayaan Romawi dan Yunani itu benar-benar maju. Lalu kemudian masuklah masa The Dark Age ataupun masa kegelapan, seluruh ilmu pengetahuan dan lain sebagainya tidak berkembang. Lalu kemudian masuk masa Renaissance, di sini mulai berkembang kembali ilmu-ilmu pengetahuan tersebut. Lalu nanti ada tokoh-tokoh daripada penggerak Renaissance ini sendiri. Nanti akan kita bahas tokohnya satu persatu. Nah, Renaissance dipandang sebagai penemuan kembali cerahnya peradaban Yunani dan Romawi ketika mengalami masa keemasan. Renaissance mengalami titik puncak itu pada tahun 1500 Masehi, abad ke-15-16 seperti itu ya. Ditandai dengan kehidupan cemerlang dalam bidang seni, pemikiran, kesusastraan, dan lain-lain. Oke. Nah, itu pengertian dari Renaissance. Sampai sini paham ya? Mungkin udah bisa dapat gambaran nih. Untuk sederhananya, Renaissance itu ingat aja masa pencerahan, di mana ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain sebagainya itu mulai berkembang kembali di Eropa pada masa itu. Oke, kita lihat sejarah dari Renaissance itu. Menurut pendapat para ahli sejarah, Renaissance awalnya itu dimulai dari Italia. Mengapa demikian? Nah, setelah runtuhnya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, Italia mengalami kemunduran. Kota-kota pelabuhannya menjadi sepi selama berabad-abad ya. Dari abad ke-8 hingga abad ke-11, perdagangan di Laut Tengah itu dikuasai oleh pedagang muslim. Seperti itu. Nah, sejak berlangsung perang salib itu pada abad ke-11 sampai 13, pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali. Nah, setelah tadi dari abad ke-8 hingga ke-11, perdagangan di Laut Tengah kan didominasi oleh pedagang muslim. Lalu kemudian terjadi tuh perang salib pada abad ke-11 sampai 13. Pelabuhan-pelabuhan ini tadi mulai menjadi ramai kembali untuk pemberangkatan pasukan perang salib ke Palestina. Nah, setelah perang salib berakhir, pelabuhan-pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali dengan dunia timur. Nah, itu sejarah Renaissance ya. Oke, masih lanjutan. Selanjutnya muncullah Republik Dagang di Italia. Seperti ada Genoa, Florence, kemudian Venesia, dan Pisa di Milan. Kota-kota ini dikuasai oleh para penguasa serta pemilik modal yang kaya raya. Nah, makanya pada masa itu muncullah sebuah kelompok ataupun sebuah golongan yang dikenal dengan golongan borjuis. Nah, golongan borjuis ini adalah golongan-golongan orang, kalau kita katakan sekarang itu menengah ke atas gitu. Golongan orang-orang kaya, orang-orang terpandang, dan orang-orang pemilik modal. Orang-orang itu adalah orang borjuis. Nanti lawan dari borjuis ini ada itu proletar ya. Itu kalau proletar itu dia lebih kepada masyarakat yang menengah ke bawah, yang kurang mampu seperti itu. Itu proletar ya. Nah, ternyata golongan borjuis ini ada seperti keluarga dari Medici, keluarga Medici namanya itu dari Florence. Nah, mereka mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisional dari abad pertengahan. Ada nih pola-pola tradisional yang masih berkembang di masyarakat, tapi kemudian mereka mulai melakukan hal-hal yang kemudian bisa menjadi pendobrak daripada pola-pola tradisional ini, sehingga menuju lebih kepada pola-pola yang modern. Nah, itu sejarah singkat dari Renaissance ya. Nah, lalu munculnya golongan humanis tadi ya. Setelah didorong kaum borjuis, tadi udah kita bahas kaum borjuis ya. Berkembangnya Renaissance juga karena peranan golongan humanisme. Nah, ternyata peristiwa Renaissance ini tidak terjadi begitu saja. Ada orang-orang yang kemudian berusaha untuk memperjuangkan masa ini gitu, masa pencerahan. Jadi bukan hanya tadi didorong oleh kaum borjuis. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan golongan humanisme. Siapakah kaum humanisme itu?
Nah, kaum humanisme merupakan kelompok orang yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan mendalami buku-buku karya pustaka klasik. Kayak orang-orang humanis gitu ya kan. Dia mendedikasikan dirinya, mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut gitu. Mendalami buku-buku karya pustaka klasik. Seperti siapa saja? Nah, mungkin sudah tidak asing lagi nih di telinga kita. Seperti Sokrates gitu, seorang filsuf ya kan, Sokrates, kemudian ada muridnya yaitu Plato dan para filsuf Yunani yang lainnya. Kaum humanis ini terdiri dari sastrawan, seniman, ahli agama, guru kaum borjuis, orator atau ahli pidato dan lain sebagainya. Ada banyak golongan ataupun kelompok orang yang termasuk ke dalam golongan humanis ini. Mereka lah yang mendedikasikan dirinya untuk terus memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut. Nah, sikap hidup kaum humanis, kita lihat dulu nih, sikap hidup kaum humanis itu ternyata yang pertama, kritik dan tidak mudah percaya tanpa bukti nyata. Jadi memang mereka berusaha untuk menyatakan atau memang kalau ada suatu ilmu baru, ilmu pengetahuan baru, itu mereka tidak mudah percaya. Harus ada pembuktian secara nyata, gitu ya kan, secara sains mungkin. Nah, itu baru mereka percaya gitu. Baru mereka menerima ilmu pengetahuan tersebut. Nah, kemudian menentang terhadap tradisi lama, jelas mereka sudah memiliki pemikiran yang modern sehingga memang itu menentang tradisi tradisional. Pola-pola tradisional tadi gitu yang memang dia berkembang sebelum masa Renaissance ini. Lalu yang ketiga berpaham sekularisme, yaitu sikap mengutamakan keduniawian dan hidup di dunia ini. Itu sekularisme. Hal ini dikenal melalui pandangan hidupnya yang berbunyi carpe diem gitu. Nikmatilah hidup, yang bertolak belakang dengan pandangan hidup pada abad pertengahan, yaitu memento mori, atau artinya itu ingatlah hari sesudah mati. Nah, jadi memang ada sebuah pandangan yang mereka menganggapnya itu lebih condong kepada keduniawian. Ya nikmati aja hidup selama di dunia ini gitu. Orang-orang humanis ini berpikir seperti itu, yang bertolak belakang dengan sebuah pandangan hidup yang pernah populer ataupun memang pernah ada pada masa ataupun pada abad pertengahan itu sendiri, yaitu sebuah pandangan hidup yang mereka menginginkan itu dalam tanda kutip itu ingatlah hari sesudah mati. Artinya mengingat masa setelah kematian gitu. Kan bertolak belakang nih dengan paham sekularisme tadi. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, memecahkan rekor menghasilkan karya-karya yang terkenal. Itu adalah orang-orang humanis. Ya kan? Nah, yang keempat, tokoh-tokoh Renaissance. Jadi, tadi di awal sudah saya singgung bahwasanya hadirnya masa Renaissance ini tidak terjadi begitu saja. Tetapi ada orang-orang yang menjadi tokoh dalam terjadinya peristiwa Renaissance ini. Revolusi besar dalam ilmu pengetahuan baru terjadi pada zaman modern, itu kurang lebih abad ke-17. Namun, Renaissance dapat dianggap sebagai masa persiapan. Hasil karya golongan humanis memberi sumbangan berharga. Jadi tokoh-tokoh Renaissance ini termasuk ke dalam orang-orang humanis tadi. Mereka yang mempelajari dan mendedikasikan dirinya untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, misalnya saja seperti karya dari Leonardo da Vinci. Siapa yang tidak kenal dengan lukisan dari Leonardo da Vinci ini gitu ya kan? Ataupun hasil-hasil karyanya yang lain. Itu seperti mesin bubut, kemudian pompa, alat peperangan, ada juga pesawat terbang. Selain itu masih ada penemuan lain yaitu mesin cetak, ada mesiu, kompas, peta, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, satu persatu akan kita bahas tokoh-tokoh Renaissance ini berdasarkan asal dari negara ataupun tempat tinggalnya. Seperti itu ya. Nah, yang pertama, karena kan tadi sudah dibahas juga ya kan, tokoh-tokoh humanis ini lebih banyak dianya para seniman,
sastrawan seperti itu. Nah, yang pertama para seniman dari Italia. Nah, bisa dilihat ya, ada Leonardo da Vinci. Nah, dia hidup dari tahun 1452 sampai 1519. Salah satu lukisannya yang terkenal yaitu berjudul Mona Lisa. Kalau kita searching di Google, itu banyak banget muncul langsung ya kan, lukisan Mona Lisa. Terkenal sekali, bahkan sampai hari ini. Da Vinci memang terkenal karena lukisan-lukisannya yang indah dan misterius. Selain lukisan, Da Vinci adalah sosok yang serba bisa. Dari lukisan hingga musik, Da Vinci tidak ketinggalan semua. Itu memang luar biasa sastrawan ataupun seniman-seniman pada masa itu ya, yang memang lahir dan besar di Eropa. Nah, ternyata pikiran brilian Da Vinci tidak hanya berhenti di bidang seni. Ia juga menuangkan pikirannya dalam hal sains. Salah satu dengan cara merancang objek-objek berikut, objek-objek yang revolusioner di zamannya. Seperti itu. Nah, ini adalah Leonardo da Vinci. Lalu yang kedua, masih dari Italia, itu Michelangelo Buonarroti. Ya, dia lahir dari tahun 1475 dan meninggal pada tahun 1564. Nah, ia adalah seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek zaman Renaissance. Jadi memang kalau kita lihat orang-orang yang hidup pada masa ini tuh luar biasa gitu ya kan. Mereka tidak hanya menguasai satu bidang, tapi banyak bidang yang mereka kuasai dan mereka ahli dalam bidang tersebut gitu. Nah, ia juga terkenal untuk sumbangan studi anatomi di dalam seni rupa. Karyanya yang dianggap terbaik adalah patung David, Pieta, dan fresko di langit-langit Kapel Sistina. Nah, beberapa lukisan dan patung hasil karyanya yang indah menghiasi gereja Santo Petrus di Roma, yaitu seperti patung Pieta tadi, atau Pita ya, patung Pita. Oke, yang ketiga ada Dante Alighieri. Nah, dia hidup dari tahun 1265 sampai 1321. Dante ternyata seorang penyair Italia. Dia juga penulis prosa, ahli teori sastra, filsuf moral, dan pemikir politik. Luar biasa, banyak banget nih bidangnya yang dia ahli, gitu ya kan. Ia terkenal karena puisi epik monumental La Commedia yang kemudian dinamai La Divina Commedia atau The Divine Comedy. Nah, itu adalah karya puisi yang terkenal dari seorang Dante Alighieri. Oke, tadi sudah dari Italia, sekarang kita lihat para seniman dari Belanda. Nah, yang pertama ada Desiderius Erasmus. Nah, itu dia hidup dari tahun 1469 hingga 1536. Jadi Desiderius Erasmus ini dikenal dengan lebih dikenal dengan nama Erasmus ya, atau Erasmus dari Rotterdam. Ia adalah seorang teolog, pengajar, kritikus sosial, imam Katolik, dan humanis Renaissance berkebangsaan Belanda. Erasmus adalah seorang akademisi klasika dan menulis dengan gaya Latin murni. Di kalangan humanis, ia dijuluki pangeran para humanis dan disebut mahkota kemuliaan para humanis Kristen. Nah, jadi karena karya-karyanya inilah kemudian yang mendobrak ilmu pengetahuan pada masa Renaissance ini ya. Oke, next. Yang kedua ada Rembrandt Hermans Zoon van Rijn. Nah, ia lahir dari tahun 1607 hingga 1669. Rembrandt adalah pelukis Belanda yang merupakan salah satu pelukis terbesar dalam sejarah seni Eropa. Wow, luar biasa nih. Rembrandt dikenal dengan keahliannya memanipulasi ekspos cahaya terhadap objek sehingga memberikan efek tertentu di dalam lukisan. Rembrandt juga sering membuat karya-karya grafis dan gambar. Nah, next. Nah,
tadi udah dari Italia, udah dari Belanda. Sekarang kita lihat seniman dari Inggris. Ada Thomas More. Dia lahir dari tahun 1478 hingga 1535. Adalah seorang pengacara, filsuf sosial, penulis, negarawan, dan humanis Renaissance ternama dari Inggris. Ia juga seorang anggota Dewan Penasehat Raja Henry VIII dan Tuan Kanselir Tinggi Inggris dari Oktober 1529 sampai 16 Mei 1532. Salah satu karya sastranya yang terkenal yaitu berjudul Utopia. Nah, yang kedua yaitu William Shakespeare, ya. Seniman dari Inggris masih. Karya sastranya antara lain seperti Julius Caesar, Hamlet, Macbeth, Romeo and Juliet, dan Merchant of Venice. Nah, ini adalah karya-karya sastra yang terkenal dari seorang William Shakespeare, ya. Nah, itulah para seniman-seniman ataupun para tokoh-tokoh humanis ya, yang memang mereka memiliki andil ataupun peran tersendiri dalam masa Renaissance itu sendiri demi berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sampai di sini materi kita pada video pembelajaran kali ini yang berjudul tadi peristiwa penting di Eropa. Tapi kita masih bahas dua peristiwa ya, yaitu lahirnya negara nasional, kemudian peristiwa Renaissance. Oke, untuk peristiwa Eropa, peristiwa-peristiwa penting di Eropa lainnya kita akan bahas di video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan juga YouTube channel SMA Islam An-Nizam. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.